Halo semuanya, perkenalkan saya Cici Insan Kamila dari Prodi Teknik Komputer kelas 1E di Politeknik Negeri Medan. Di tugas kali ini, saya akan membahas apa sih itu DDR, lalu ada apa saja di dalamnya, dan bagaimana sih spesifikasinya. DDR atau Double Data Rate adalah jenis RAM yang paling umum digunakan di komputer sejak awal 2000-an. Setiap generasi DDR hadir dengan kecepatan lebih tinggi, konsumsi daya lebih rendah, dan juga kemampuan multitasking yang lebih baik. Biar lebih jelas lagi mengenai perkembangan DDR, saya akan menjelaskan generasi pertama hingga generasi yang terbaru. Untuk yang pertama ada DDR1, muncul sekitar tahun 2000 sampai 2002. DDR1 ini adalah RAM yang mendukung transfer data 2 kali dalam satu siklus clock. Makanya disebut double data rate. Untuk kecepatan dan spesifikasinya ada clock speed yaitu sebesar 200 sampai 400 MHz. Nah, sebelum itu clock speed itu apa sih? Clock speed itu ibaratkan adalah ritme kerja RAM. Semakin besar angkanya, semakin cepat RAM memproses data. Lalu ada data rate efektif, yaitu DDR200, DDR266, DDR333, dan DDR400. Data rate ini adalah seberapa banyak data yang bisa ditransfer per detik. Lalu ada voltase. Voltase DDR1 yaitu 2,5 volt. Lalu ada pin yaitu 184 pin. Nah, pin itu adalah jumlah kaki di RAM yang menempel ke motherboard. Setiap generasi itu punya jumlah pin yang berbeda atau bentuknya yang beda. DDR1 juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pada masanya jauh lebih cepat dibanding XDRAM, stabil untuk komputer lama. Dan untuk kekurangannya yaitu boros daya atau lebih cepat panas dan juga sudah tidak digunakan lagi. Untuk yang kedua ada DDR2, muncul sekitar tahun 2004 dan DDR2 ini memperbaiki semua kekurangan DDR1 dan mulai dipakai di banyak PC mainstream. Kecepatan dan spesifikasinya yaitu di clock speednya sebesar 400 sampai 1066 MHz. Dan data rate efektifnya DDR2 400, 533, 667, 800 hingga 1066. Untuk voltasenya 1,8 volts, lebih hemat daripada DDR1. Dan untuk pinnya sebanyak 240 pin. DDR2 juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu kecepatannya lebih tinggi, lebih hemat daya, dan juga lebih dingin. Untuk kekurangannya, latency atau delay masih cukup besar, sudah jarang di pasaran. Lalu ada DDR3 atau generasi ketiga. DDR3 ini muncul sekitar tahun 2007, dan DDR3 adalah salah satu generasi paling sukses karena digunakan sangat lama di laptop dan PC. Untuk kecepatan dan spesifikasi DDR3 ini, clock speednya sebesar 800 sampai 2133 MHz, dan untuk pinnya sebanyak 240 pin. Tentu saja di DDR3 ini juga punya kekurangan dan juga kelebihannya. Untuk kelebihannya, performanya lebih stabil, konsumsi dayanya lebih rendah, harganya juga lebih murah, banyak juga pilihan kapasitasnya. Untuk kekurangannya mulai kalah dari DDR4 nih, dalam bandwidth dan juga kecepatannya. Nah, DDR3 itu juga masih oke sih buat komputer ringan, tugas sekolah, browsing, dan kerja kantoran. Tapi kalau buat gaming modern atau editing berat sudah tidak cukup. Dan lanjut ke DDR4. DDR4 ini muncul sekitar tahun 2014
Dan DDR4 ini adalah generasi paling umum saat ini dan digunakan hampir di semua hardware modern. Untuk clock speednya sebesar 1600 sampai 3200 MHz, bahkan sampai 5000 MHz untuk overclocking. Dan voltasenya 1,2 volts. Untuk pinnya sebanyak 288 pin. Nah, di DDR4 kelebihannya itu lebih cepat dan efisien dari DDR3. Kapasitas modul bisa lebih besar hingga 32 sampai 64 GB per stick. Stabil untuk multitasking berat, ideal untuk gaming, editing, desain, dan juga yang lain. DDR4 itu adalah sweet spot. RAM-nya murah, cepat, dan mudah dicari. Cocok untuk build PC mid-range sampai high-end yang tidak mau keluar biaya besar. Nah, kita lanjut ke DDR5, di mana DDR5 ini adalah generasi terbaru dengan peningkatan besar di hampir semua aspek. Tahun munculnya itu tahun 2021. Untuk kecepatan dan spesifikasinya, clock speednya sebesar 4800 sampai 8400 MHz, bahkan bisa lebih. Dan voltasenya 1,1 volt, lebih hemat nih ya. Dan pinnya sebanyak 288 pin. Untuk pin emang sama DDR4, tapi desainnya lebih berbeda dari DDR4. Nah, di DDR5 ini terdapat fitur baru, yaitu One Die CC atau Error Correction bawaan. DDR5 punya One Die SCC yang artinya kemampuan perbaikan errornya sudah langsung ditanam ke chip RAM. Dan untuk kelebihannya, DDR5 ini kecepatannya sangat tinggi, bandwidthnya besar, cocok buat game dan juga desain, lebih efisien daya, dan juga lebih tahan error. Nah, di kekurangannya nih, masih sangat mahal sekarang dan butuh motherboard baru dan CPU generasi terbaru. Kalau mau performa lebih maksimal, upgrade jangka panjang atau buat kerja berat, DDR5 ini adalah pilihan yang paling top. Oke, setiap generasi DDR hadir dengan peningkatan besar dalam kecepatan dan efisien. DDR1 hingga DDR3 kini lebih cocok dipakai di perangkat lama, sementara DDR4 masih sangat relevan untuk pengguna umum. Nah, untuk DDR5-nya membawa performa ke level baru dan menjadi standar untuk komputer modern. Kalau ingin merakit PC sekarang, DDR4 itu masih sangat layak. Tapi, kalau ingin performa lebih terbaik dan lebih tinggi, DDR5 adalah pilihan yang paling keren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.